Shalom, Horas Hamuna, Kainanami Seksi Paropuan. Hari ini kita kembali akan melaksanakan ibadah PA kita. Saya senang dan bersyukur karena kita bisa kembali bersekutu dalam firman Tuhan. Saya berdoa dan berharap kita semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita semuanya sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Mari kita awali ibadah ini. Jumulo hitamarede sian buku ede 574 ayat sada. Pujima debata nani ainado puji devata nungase sadosami malundo podrohami pujima devata nani ainado puji devata. Kita berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Kamis 5 Agustus tahun 2021 ditetapkan dari kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 sampai 14. Saya akan bacakan demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sesungguhnya semua orang yang bangkit amarahnya terhadap engkau akan mendapat malu dan kena noda. Orang-orang yang membantah engkau akan seperti tidak ada dan akan binasa. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan memberikan judul atau tema untuk PA kita ini, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Itulah judul besarnya. Apa yang saya bacakan ini adalah janji penyertaan Tuhan, jaminan keselamatan bagi umat Tuhan. Firman ini tidak disuarakan di suasana tenang, bukan dikotbahkan pada saat normal. Tapi kalau kita teliti Alkitab kita, firman ini hadir di saat bangsa Israel berada di pembuangan Babel. Kita bisa bayangkan, bangsa Tuhan, umat pilihan, bisa kalah perang, bisa terjajah, bisa terbuang di negeri orang. Ini sangat memukul sekali, sangat memberi beban mental kepada bangsa itu. Mereka tak habis pikir, masa bangsa Tuhan bisa kalah? Mereka terpuruk, mereka terhina, mereka tak punya harga diri lagi. Bahkan mereka tak punya masa depan, tak ada lagi pengharapan. Lalu mereka hanya hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, dan putus asa. Itulah kondisi dan keadaan bangsa ini di pembuangan. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini.
Dalam kondisi seperti itulah, terpuruk, tak punya harga diri, cemas, ketakutan, putus asa. Kondisi seperti itulah Tuhan hadir melalui firman-Nya mengatakan, jangan takut, aku akan menolong engkau, aku akan memberi engkau kemenangan, aku akan menuntun engkau kembali ke negerimu, aku akan menebus engkau. Firman Tuhan yang sangat bertolak belakang dengan fakta. Kenyataan yang ada, mereka sedang terjajah, terbuang. Tapi firman ini hadir menjadi jaminan bahwa kasih Tuhan tidak berubah walaupun mereka di pembuangan. Memang benar, bangsa Israel terbuang itu adalah karena pemberontakan, karena ketidaktaatan, karena dosa. Mereka menghadapi semua kenyataan pahit karena dosa, karena pemberontakan, karena ketidaktaatan kepada Tuhan. Lalu mereka menganggap Tuhan itu sudah memusuhi. Bangsa Babel sedang menjajah. Jadi mereka benar-benar seperti cacing. Itu tadi di ayat 14. Hai cacing Israel, hai si ulat. Jadi mereka seperti itu, tidak berharga, tidak bernilai. Tetapi Tuhan hadir. Tuhan mau menyatakan bahwa walaupun mereka berdosa, walaupun mereka tidak taat, tapi kasih Tuhan tidak berubah. Kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan tidak berubah oleh karena dosa. Sekalipun mereka berdosa, kasih Tuhan tetap. Sekalipun mereka memberontak, kasih Tuhan tetap. Kasih Tuhan tidak bisa diubah oleh apapun. Dalam situasi kemarau, dalam situasi musim hujan, dalam situasi tenang, dalam situasi buruk, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah memilih Israel dan pilihan itu tidak pernah akan batal. Tuhan mengasihi umatnya, kasih itu tidak akan pernah batal. Walaupun mereka dalam keadaan kondisi yang buruk. Ini yang mau diingatkan dan diajarkan oleh Tuhan kepada bangsanya Israel di pembuangan Babel. Maka melalui firman ini menjadi sebuah kepastian, kasih Tuhan kita tidak pernah berubah oleh kondisi, oleh situasi, oleh apapun. Dosa-dosa tidak boleh mengubah Tuhan. Kasih-Nya akan tetap kekal, tidak berkesudahan dan tidak berhenti. Ini yang mau dinyatakan oleh Tuhan kita. Amuna aka inanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, ketakutan, kecemasan yang hadir di tengah-tengah bangsa ini adalah karena dosa. Tadi jelas sekali Tuhan mengatakan pertama, jangan takut. Jadi yang Tuhan mau sembuhkan adalah ketakutan. Iya, ketakutan adalah musuh tertua manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka ketakutan menguasai dia. Kenapa takut? Karena begitu dosa hadir, maka manusia terpisah dari Tuhan. Manusia menjauh dari Tuhan, itulah awal ketakutan. Maka supaya ketakutan itu hilang, manusia harus dekat dengan Tuhan. Harus bersama-sama dengan Tuhan. Tidak boleh berpisah dengan Tuhan. Tapi bagaimana orang berdosa bisa bersama-sama dengan Tuhan? Jawabnya, dosa itu harus disingkirkan. Dosa itu harus dihapuskan. Itulah yang dilakukan Tuhan. Tuhan sendiri yang berinisiatif melalui penyaliban di Golgota, pencurahan darah Yesus. Itulah cara untuk menebus manusia, mengampuni dosa, sehingga kita tidak terpisah lagi dari Allah. Sehingga Tuhan mengatakan, jangan takut.
sejak penebusan oleh darah Yesus di kayu salib, maka kita sudah boleh bersama-sama dengan Tuhan. Kita sudah boleh dekat dengan Tuhan. Maka kita tidak boleh takut. Oleh karena itulah firman ini mengatakan, jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Hamuna, Akaina, Nami, dan juga saudara-saudaraku, memang sejak kejatuhan ke dalam dosa, apa yang dikatakan tadi di ayat 14, saya akan bacakan sekali lagi ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Cacing dan ulat itulah gambaran manusia sejak jatuh ke dalam dosa. Cacing, ulat, dia tidak bisa membela dirinya, dia tidak berharga, dia tidak bernilai, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Kulitnya saja tidak tebal, kalau matahari terik dia akan kepanasan dan mati. Itulah gambaran cacing dan ulat. Dan manusia seperti itu. Tanpa Tuhan, manusia itu sama seperti cacing. Tidak bisa membela diri, dan juga menjijikkan, tidak menarik, tidak ada yang suka. Seperti itu manusia. Tidak bisa membela diri, menjijikkan, tidak disukai kalau hidup dalam dosa. Tapi begitu percaya akan pengampunan yang diberikan Tuhan Yesus melalui darahnya, melalui penyaliban di Golgata, maka kita menjadi bernilai, kita menjadi berharga di mata Tuhan, dan kita akan diselamatkan. Inilah janji yang diberikan oleh Tuhan. Memang di ayat ini janji, tapi bagi kita ini sudah kenyataan. Yesus telah menggenapi janji itu. Dia telah menebus dosa kita, orang-orang percaya. Maka kepada kita dikatakan saat ini, jangan takut, aku telah menebus engkau. Hamuna, Akaina, Nami, dan juga saudara-saudaraku, saya tidak tahu apa kondisi kita, apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mungkin kecemasan, kekhawatiran, ketakutan sedang memenjarakan kita. Iya, kita takut akan keadaan ekonomi kita. Kita takut akan masa depan anak-anak kita. Dan juga akan sakit penyakit yang begitu kita lihat sangat mudah untuk menular. Kita cemas, kita takut, dan kita tidak punya kepastian. Tapi dalam situasi seperti ini Tuhan kita hadir saat ini mengatakan, jangan takut. Saya paham, Akaina, Nami, para ibu mungkin sangat dekat dengan perbekalan, dengan logistik, sangat tahu apakah persediaan sudah menipis atau sudah kritis, mereka paling tahu. Tapi Tuhan mengatakan jangan takut. Lalu kita bertanya, sampai kapan Tuhan? Jawabannya, Tuhan tidak akan terburu-buru, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tahu kapan harus melakukan tugasnya. Oleh karena itu, percaya dan serahkan segalanya kepadanya. Singkirkan rasa takut dan gelisah. Kita memiliki Tuhan Yesus yang sangat peduli, yang kasih-Nya tidak berubah oleh apapun. Apakah kita mempunyai dosa besar? Dosa besar itu tidak mengubah kasih Yesus. Apakah kita tidak taat kepadanya? Apakah kita memberontak terhadap firman-Nya? Itu tidak akan mengubah kasih Tuhan kita. Apakah kita sedang menghadapi sakit penyakit? Apakah kita sedang isolasi mandiri? Itu tidak mengubah kasih Tuhan kita. Yesus kekal mengasihi kita dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun.
Dia tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ini yang mau disuarakan dan ini yang mau dibagikan sebagai kepastian bagi orang-orang beriman menghadapi situasi sulit ini. Kita harus memegang teguh firman ini bahwa kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam situasi apapun. Apakah kita dalam keadaan sehat, Tuhan mengasihi kita. Dan itu kasih-Nya kita diberi kesehatan. Apakah kita dalam keadaan sakit atau sedang isolasi mandiri, kasih Tuhan tidak berubah. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kesembuhan dan pemulihan. Dia tahu kapan Dia harus menyembuhkan dan memulihkan kita. Pegang janji dan firman Tuhan. Apakah kita sedang menghadapi goncangan ekonomi yang kuat karena pandemi COVID-19? Kasih Tuhan tidak berubah walaupun ekonomi kita goncang. Dia akan hadir memberikan jalan keluar. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam kondisi apapun. Pegang firman ini, yakini dan serahkan segala hidupmu kepadanya. Maka kita akan mengalami hidup dalam kasih Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Hamuna Kainanami dan juga saudara-saudaraku yang mengikuti PA ini, benar-benar seperti firman Tuhan, kita ini sejak jatuh ke dalam dosa adalah seperti cacing dan seperti ulat. Tidak punya apa-apa daya tarik, tak ada yang suka. Tapi kasih Yesus tidak berhenti mengasihi karena kita menjadi tidak berharga. Kita yang tidak berharga seperti cacing dan ulat pun tetap dikasihi Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya tidak mungkin berubah. Kasih-Nya tidak mungkin berhenti. Kasih-Nya tidak mungkin batal, sebab Dia adalah kasih. Inilah kekuatan kita untuk tetap menatap masa depan dengan optimis. Anak-anak Tuhan selalu dikasihi Tuhan dalam kondisi apapun. Apa yang engkau sedang hadapi saat ini? Ingatlah, kasih Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Kasih-Nya lebih besar dari masalah kita. Segera singkirkan segala ketakutanmu, kecemasanmu. Karena banyak ketakutan itu kita ciptakan sendiri. Kita buat sendiri dalam pikiran kita. Bagaimana besok ekonomiku, bagaimana besok anak-anakku, bagaimana besok sekolahku, pekerjaanku. Kita sering sekali menciptakan ketakutan, kecemasan. Saat ini Tuhan mengatakan, jangan takut, singkirkan ketakutanmu. Izinkan Tuhan masuk ke dalam hati kita untuk menuntun kita dan memimpin kita. Kasih-Nya lebih besar dari persoalan kita. Kasih itu akan menuntun kita kepada jalan keluar. Secara khusus kepada Hinanami yang mungkin saat ini sedang isolasi mandiri. Pegang janji Tuhan, kasih-Nya tidak pernah berubah. Apapun yang membuat kita seperti ini sekarang, apakah karena dosa, apakah karena kesalahan, apakah karena kegagalan kita, tapi kasih Tuhan tidak akan berubah. Tuhan tidak mengubah rencananya kepada kita hanya karena dosa kita. Inilah yang menjadi kabar baik, berita besar yang menguatkan, memotivasi dan menyemangati kita melewati setiap detik di dalam kehidupan ini. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang memberikan kami kepastian di tengah situasi sulit saat ini. Kami memang dalam keadaan cemas, takut. Ya, kami tidak mampu berharap banyak akan masa depan. Tapi firman-Mu telah menguatkan kami, mengubah pikiran kami untuk tetap berharap hanya kepada Tuhan, percaya
dan berserah bahwa kasih-Mu tidak berubah. Walaupun kami berdosa, kasih-Mu akan tetap, rencana-Mu akan tetap rencana yang indah. Kami menanti-nanti itu. Dan kami akan hidup mengalami janji kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat seluruhnya seksi Paropuan dimanapun saat ini berada. Mereka mungkin lebih dekat dengan ketakutan dan kecemasan karena mereka mengetahui persediaan perbekalan yang ada, yang mungkin sudah menipis atau sudah kritis. Tapi Tuhan tidak pernah datang terburu-buru dan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Engkau bertanggung jawab untuk melanjutkan kelangsungan hidup setiap orang yang percaya kepadamu. Hadir Tuhan membuka jalan sehingga kami mengalami kasih-Mu yang tak berubah itu. Terima kasih atas firman-Mu. Kami berdoa buat mereka yang mungkin sakit dan mengalami isolasi mandiri atau sakit-sakit yang lain. Tunjukkan kasih-Mu yang tak berubah. Dosa kami tidak menghalangi Tuhan untuk mengasihi. Pelanggaran kami tidak pernah menghentikan Tuhan untuk mengasihi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu, atas kasih-Mu yang kekal itu. Mereka yang berduka, kami mau firman-Mu juga menguatkan mereka, sehingga mereka hidup dalam iman yang teguh kepada Yesus Kristus di dalam situasi sulit sekalipun. Inilah doa kami. Kami juga berdoa buat seluruh orang, termasuk pemerintah kami, untuk Tuhan kuatkan melewati situasi ini dan memberi mereka hikmat untuk bisa mengambil keputusan-keputusan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Terpuji Engkau Bapa, ampunilah segala dosa kami, dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Taidehom mabukwede nomor 750 ayat sada. Di perjalanan Yesus digolokku, tolongi tanganmu manubuan nang dingolukku podo sombaku tungsonan mardalan rapona todo takas palaguanmu diiring-iring odola kaki saat rodi ujung partelaku togumaang jonok tulang bumi. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Yesus Kristus, damai sejahtera Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, horas madihita. Tuhan Yesus memberkati.